Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahdani dari kelas manajemen 22B. Kali ini kita akan membahas materi tentang time value of money atau nilai waktu dari uang adalah konsep dalam keuangan yang menyatakan bahwa jumlah uang saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan. Artinya, yang dapat diterima atau diinvestasikan hari ini memiliki nilai yang lebih tinggi daripada uang yang sama jumlahnya yang akan diterima di masa yang akan datang. Konsep ini mendasari banyak keputusan keuangan, termasuk perencanaan investasi, pembiayaan, perencanaan keuangan pribadi, serta pengambilan keputusan untuk keuangan secara umum. Oke, untuk selanjutnya, next. Oke, konsep dasar dalam nilai waktu dari uang atau TVM adalah bahwa nilai yang saat ini lebih berharga daripada nilai uang di masa depan. Dalam konteks TVM, ada beberapa ide dasar yang penting untuk dipahami. Uang saat ini lebih berharga TVM mengasumsikan bahwa orang lebih memiliki sejumlah uang saat ini daripada jumlah yang sama di masa depan. Ini karena uang saat ini dapat diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan tambahan atau digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini. Yang kedua adalah faktor waktu, yang mana faktor waktu adalah komponen penting dalam TVM. Semakin cepat seseorang menerima atau menginvestasikan uang, semakin berharga uang tersebut. Sebaliknya, semakin lama harus menunggu untuk menerima uang, semakin rendah juga nilainya saat ini. Next. 3 adalah tingkat bunga. Tingkat bunga atau tingkat pengembalian adalah faktor kunci dalam TVM. Tingkat bunga mencerminkan seberapa besar keuntungan atau hasil yang dapat diperoleh dari investasi. Semakin tinggi tingkat bunga, semakin berharga uang saat ini. Selanjutnya adalah komponen nilai waktu dari uang. TVM terdiri dari 2 komponen. Komponen utama nilai sekarang atau present value atau jumlah uang saat ini yang setara dengan nilai yang di masa depan. Digunakan untuk menghitung berapa banyak uang saat ini yang harus diinvestasikan untuk mencapai jumlah tertentu di masa depan. Nilai masa depan atau future value ini adalah jumlah yang akan diterima di masa depan jika sejumlah uang diinvestasikan pada hari ini. Next. Yang kelima adalah aplikasi TVM atau konsep TVM digunakan dalam berbagai konteks keuangan, termasuk penilaian prestasi, perencanaan pensiun, perencanaan pendidikan, perencanaan keuangan pribadi, analisis proyek, dan pengambilan keputusan finansial. Atau TVM membantu dalam menghitung berapa banyaknya uang yang harus disimpan, diinvestasi, atau dibayar untuk mencapai tujuan keuangan. Oke, next. Peran tingkat bunga. Tingkat bunga adalah faktor kunci dalam menentukan nilai waktu dari uang. Dalam ekonomi, tingkat bunga mencerminkan biaya modal, imbal hasil investasi, dan tingkat inflasi. Perubahan kecil dalam tingkat bunga dapat memiliki dampak besar pada nilai waktu dari uang. Next. Oke, itu selanjutnya adalah faktor-faktor TVM adalah rumus atau table yang digunakan untuk menghitung nilai waktu dari uang. TVM dalam berbagai situasi keuangan, faktor-faktor ini membantu dan mengoperasi nilai uang antara masa sekarang dan masa yang akan datang atau masa depan. Berdasarkan tingkat bunga atau tingkat pengembalian tertentu, beberapa faktor TVM utama meliputi faktor nilai sekarang,
atau present value. Faktor ini menghitung berapa banyak uang saat ini yang setara dengan nilai uang masa depan. Rumusnya adalah garis miring dalam kurung VV sama dengan garis miring frek kurang FV 1 plus R N garis miring tutup kurung. VV adalah nilai sekarang, FV adalah nilai masa depan, R adalah tingkat bunga atau tingkat pengembalian, N adalah jumlah periode waktu. Faktor nilai anuitas tetap perpetuity ini digunakan untuk menghitung nilai saat ini dari aliran pembayaran tak terbatas yang terus menerus. Rumusnya adalah garis miring VV sama dengan garis miring frek PMT R garis miring tutup kurung VV adalah nilai sekarang, PMT adalah pembayaran periodik, dan R adalah tingkat bunga atau tingkat pengembalian. Selanjutnya kita akan membahas adalah faktor-faktor TPM adalah rumus atau tabel yang digunakan untuk menghitung nilai waktu dari uang. TPM adalah berbagai situasi keuangan. Faktor-faktor ini membantu dalam mengoperasi nilai antara masa sekarang dan masa depan berdasarkan tingkat bunga atau tingkat pengembalian tertentu. Beberapa faktor TPM utama meliputi faktor nilai anuitas bertumbuh growing annuity. Ini digunakan ketika pembayaran berulang dalam serangkaian mengalami pertumbuhan. Rumusnya lebih kompleks dan melibatkan tingkat pertumbuhan. Faktor nilai masa depan anuitas tetap future value of a fixed annuity. Ini digunakan untuk menghitung nilai masa depan dari serangkaian pembayaran tetap yang terjadi di masa depan. Rumusnya adalah nilai masa depan atau PMT adalah pembayaran periodik adalah tingkat bunga atau tingkat pengembalian, N adalah jumlah periode waktu. Oke, next kita akan membahas yang selanjutnya adalah nilai waktu dari uang atau time value of money, TVM. Memiliki pentingan besar dalam keuangan dan pengembalian keputusan finansial. Berikut adalah beberapa alasan mengapa TPM sangat penting. 1. Dasar analisis keuangan. TPM adalah dasar analisis keuangan. Ini digunakan dalam penilaian investasi, penentuan harga saham, perencanaan pensiun, perencanaan keuangan pribadi, dan sebagainya. Tanpa pemahaman TPM, keputusan keuangan seringkali kurang akurat. Nomor 2 adalah perencanaan keuangan yang lebih baik. Dengan memahami TPM, individu dan perusahaan dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih baik. Mereka dapat menentukan berapa banyak yang perlu mereka simpan, berapa banyak yang dapat mereka investasikan, dan bagaimana mengelola kewajiban keuangan mereka. Yang ketiga adalah penilaian investasi. TPM membantu dalam mengevaluasi investasi dengan menghitung nilai waktu dari arus kas masa depan. Investasi dapat memutuskan apakah investasi tersebut layak atau tidak. Hal ini membantu dalam menghindari investasi yang tidak menguntungkan. Selanjutnya adalah pengembalian keputusan yang lebih baik. TPM membantu dalam pengambilan keputusan keuangan lebih baik. Misal, TPM membantu dalam memilih antar opsi pembiayaan seperti pinjaman atau pembayaran tunai dengan memperhitungkan biaya dan manfaat masa depan. Oke, kita akan langsung selanjutnya. Perencanaan pensiun. TPM digunakan dalam perencanaan pensiun untuk menentukan berapa banyak uang yang harus disimpan saat ini agar dapat mencapai target keuangan di masa yang akan datang atau masa pensiun.
Oke, terima kasih. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.